Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sepenggal pidato dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib fardu ain. Tak peduli siapapun orang tua kita, pekerjaan orang tua kita, kehidupan sehari-harinya yang kita panggil ayah, ibu, mama, ataupun papa di rumah. Mereka semua adalah orang tua kita. Pernahkah terbayang dalam benak kita saat kita sedang berada di dalam perut ibu, betapa susahnya dia membawa kita kemanapun ia pergi? Namun, sekalipun ia tak pernah mengeluh ada makhluk lain dalam perutnya. Pernahkah terbayang dalam benak kita, ayah atau bapak setiap hari bekerja tanpa kenal lelah, mencari uang mati-matian hanya untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa makan, agar kita bisa tidur dengan nyenyak, dan agar kita bisa sekolah dengan nyaman? Bayangkan saudara-saudara, betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang mempunyai arti, dan kami perintahkan kepada manusia berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, ibumu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ada suatu kisah yang menceritakan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Di antar ketiga orang tersebut, salah satu orang bertawasul, berdoa dengan menggunakan perantara, berbakti kepada orang tuanya. Dia berdoa, "Ya Allah, aku memiliki orang tua yang sudah lanjut usianya, dan aku tidak pernah memberikan minum kepada siapapun sebelum keduanya minum, baik dari keluargaku dan hamba sahaya yang aku miliki. Pada suatu hari, aku mencari kayu dan dedaunan untuk makan ternak di tempat yang amat sangat jauh. Aku belum bisa pulang menemui kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Setelah itu pun aku masih memeras susu untuk keduanya, dan saat itu aku menemui keduanya untuk memberikan minuman tersebut. Ternyata mereka keduanya masih tertidur lelap. Aku tidak bisa membangunkan mereka dan memberikan minuman tersebut kepada siapapun sebelum orang tuaku meminumnya, sekalipun untuk keluarga dan hamba sahayaku. Aku tetap menantikan bangun keduanya dengan gelas itu dan tetap ada di tanganku hingga fajar menyingsing. Di saat itulah anak-anak kamu menangis karena lapar." Maka setelah keduanya bangun dari tidurnya, lalu mereka pun meminumnya. Ya Allah, jikalau aku yang mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dan batu besar yang menutupi ini. Kemudian batu besar itu pun tiba-tiba terbuka sedikit. Maka
Dari sepenggal kisah di atas, patut kita teladani. Hal tersebut merupakan contoh nyata bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya dengan cara tidak memberikan minum kepada siapapun sebelum orang tuanya minum. Banyak di antara manusia zaman sekarang yang tidak lagi mau memperhatikan orang tuanya, menelantarkannya, bahkan sampai ada yang mencelakainya ataupun membunuhnya. Beberapa hal yang menurut kita sepele yang berkaitan dengan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua adalah, yaitu yang pertama, membuat keduanya menangis dan bersedih dengan cara apapun, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, membentak keduanya dengan cara mengeraskan suara dan kata-kata dengan kasar kepada orang tua kita. Yang ketiga, berkata-kata dengan dan kesal terhadap perintah ibunya. Keempat, bermuka masam dan mengerutkan dahi di hadapan keduanya. Yang kelima, memerintah keduanya. Yang ketujuh, mencela makanan yang disiapkan ibu. Yang kedelapan, tidak membantu keduanya dalam pekerjaan rumah. Dan yang kesembilan, mencuri dari kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu menitipkan mereka di panti jompo. Dan masih banyak lagi. Janganlah sekali-kali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Takutlah azab Allah bagi manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kisah tentang maling kundang adalah cerita rakyat yang perlu kita ambil hikmahnya, karena tanpa disadari banyak sekali maling kundang yang ada di zaman sekarang ini. Sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.